Kedatangan Niklas Füllkrug ke Italia menandai fase akhir dari proses transfer yang sejak awal terasa lurus, cepat, dan minim drama. Sang striker sudah berada di negara tujuan, agenda tes medis telah disiapkan, dan pengumuman resmi dari AC Milan kini tinggal menunggu waktu. Dari sisi administratif, semuanya terlihat rapi. Namun, jika dibaca lebih dalam, transfer ini justru memperlihatkan kondisi Milan yang sedang bergerak karena kebutuhan mendesak, bukan karena perencanaan matang. Milan memilih skema peminjaman hingga akhir musim dengan opsi pembelian permanen. Formula aman, biaya terkontrol, dan risiko rendah. Ini bukan tipe transfer yang lahir dari ambisi membangun fondasi baru, melainkan dari kebutuhan untuk menutup lubang yang sudah terlalu lama terbuka di lini depan. Cedera, inkonsistensi, dan ketergantungan pada solusi sementara membuat Milan akhirnya mencari striker murni yang siap pakai. Dalam konteks itu, Füllkrug adalah jawaban paling logis, meski jauh dari kata ideal. Label "Here We Go" memang mengunci status transfer ini, tetapi maknanya di sini tidak identik dengan optimisme besar. Ini lebih menyerupai konfirmasi bahwa Milan tidak lagi memiliki banyak ruang untuk menunda. Füllkrug didatangkan bukan untuk mengubah wajah serangan Rossoneri, melainkan untuk memastikan mesin yang macet bisa kembali berjalan. Ia diharapkan hadir dengan fungsi sederhana, menjadi titik tumpu, memberi opsi direct play, dan menghadirkan kehadiran fisik yang selama ini absen. Situasi menjadi semakin jelas ketika FIJC melakukan penyesuaian regulasi pendaftaran pemain, memungkinkan Füllkrug langsung dimainkan di laga Serie A terdekat. Secara hukum kompetisi, langkah ini sah. Namun, secara simbolik ini menegaskan betapa Milan tidak memiliki kemewahan waktu. Jika semua dokumen rampung sesuai tenggat, Füllkrug bahkan berpeluang langsung tampil menghadapi Cagliari tanpa periode adaptasi yang ideal bagi pemain baru. Pada akhirnya, transfer ini sulit disebut sebagai pernyataan ambisi. Niklas Füllkrug adalah solusi pragmatis, bukan wajah masa depan. Ia bisa memberi stabilitas jangka pendek dan mungkin beberapa gol penting, tetapi kedatangannya juga menjadi cermin kondisi Milan saat ini. Klub besar yang sedang merapikan masalah satu persatu seringkali dengan langkah reaktif. Aman, fungsional, dan masuk akal, namun juga mengandung pesan yang cukup tajam tentang bagaimana Milan terpaksa bergerak bukan karena visi besar, melainkan karena situasi yang menuntut jawaban cepat. Keputusan AC Milan membuka opsi penjualan Christopher Nkunku menjadi sinyal paling jujur tentang situasi yang sedang terjadi di dalam klub. Tidak ada pengumuman dramatis, tidak ada pernyataan keras ke publik, tetapi langkah ini berbicara lebih lantang daripada 1000 klarifikasi. Milan tidak lagi menganggap Nkunku sebagai bagian yang tak tersentuh dari proyek mereka. Manajemen Milan dikabarkan telah memberitahu pihak agen agar mulai menjajaki pasar dan mencari calon pembeli potensial. Formulasinya sederhana, jika ada tawaran yang dianggap masuk akal, klub siap duduk di meja negosiasi. Ini bukan keputusan emosional, melainkan kesimpulan logis dari proses evaluasi yang berjalan dingin. Kontribusi Nkunku dinilai belum sebanding dengan ekspektasi, terutama dalam konteks kebutuhan Milan akan dampak instan di lini serang. Sejak bergabung, Nkunku memang belum benar-benar menemukan ritme yang stabil. Fleksibilitas posisinya justru sering menjadi masalah, bukan solusi. Ia bisa bermain di banyak peran, tetapi tidak benar-benar mengunci satu fungsi spesifik yang dibutuhkan tim. Dalam situasi normal, ketidakkonsistenan seperti ini mungkin masih bisa ditoleransi. Namun Milan saat ini tidak berada dalam kondisi untuk menunggu. Tekanan kompetisi dan tuntutan hasil membuat ruang kesabaran semakin sempit. Langkah membuka opsi penjualan juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika transfer terbaru Milan. Kedatangan striker baru membuat hierarki lini depan berubah. Peran harus diperjelas, menit bermain harus dibagi, dan pemain yang tidak memberi dampak maksimal secara alami akan berada di posisi paling rentan. Dalam konteks ini, Nkunku bukan korban kebetulan, melainkan bagian dari penyesuaian struktur skuad yang mulai dilakukan secara tegas.
Milan sendiri tidak berada dalam posisi terdesak untuk melepas Nkunku dengan harga obral. Namun, pesan yang dikirimkan sudah jelas. Statusnya kini bisa dinegosiasikan. Ini adalah pergeseran penting dari narasi awal kedatangannya, ketika ia dipandang sebagai solusi kreatif dan elemen kunci serangan. Kini, ia lebih dilihat sebagai aset yang bisa dilepas demi membuka ruang finansial dan taktis. Situasi ini menempatkan Nkunku di persimpangan karier. Bertahan berarti harus menerima peran yang lebih kompetitif dan tidak lagi istimewa. Pergi berarti mencari lingkungan baru yang mungkin lebih cocok dengan karakter permainannya. Bagi Milan, keputusan ini terasa dingin tapi rasional. Mereka tidak sedang mencari kambing hitam, melainkan memastikan setiap bagian skuad benar-benar selaras dengan kebutuhan tim. Dan ketika keselarasan itu tidak kunjung tercapai, pintu keluar pun mulai dibuka.